Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala murudini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, sehingga kita dapat berjumpa, bertatap muka walaupun secara virtual, walaupun melalui media teknologi, ya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri selaku pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam untuk semester ganjil tahun 2020 dan 2021. Nama yang sebagaimana yang Anda pilih yaitu nama saya Yuni Iswanto. Jenis kelamin alhamdulillah sampai hari ini masih laki-laki. Status sudah menikah dengan anak 2, 3 anak 3, ya. Istri 1, anak 3. Saya bergabung di Atma Luhur ini dari tahun 2004, berawal dari sebagai seorang karyawan bagian perpustakaan. Terus 2006 saya mulai studi untuk S1-nya dan 2015 kemarin untuk studi S2-nya. Pada kesempatan ini ya, saya akan menyampaikan bahwasanya ketika kita mau kuliah, ya, kita kuliah, maka yang saya harapkan yaitu yang pertama kepada mahasiswa adalah yaitu untuk hadir ke kampus dengan kondisi ya seperti gelas yang kosong, bersih dan terbuka. Kenapa filosofinya? Yang pertama adalah ketika Anda datang sebagai gelas kosong, maka akan mudah untuk diisi. Gelasnya bersih, artinya tidak terkontaminasi oleh kotoran-kotoran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah terbuka. Sehingga apa? Kita akan mudah untuk menerima ya, informasi mata kuliah apapun. Informasi, ilmu yang didapat itu akan mudah. Karena kita tidak mengeluarkan ego. Terkadang mahasiswa ini, kita ini terkadang menganggap sesuatu itu remeh, rendah. Nah, kenapa? Karena kita tidak melihat siapa yang berbicara, tapi kita lihat apa yang disampaikan. Mungkin saya yang berbicara hari ini jauh lebih pakir ilmunya ketimbang Anda sebagai mahasiswanya. Mungkin ilmu Anda jauh lebih besar, lebih tinggi daripada saya, pengetahuannya lebih tinggi daripada saya. Namun untuk kesuksesan pembelajaran apapun, hendaknya kita ya datang dalam kondisi kosong, bersih dan tidak kalah terbuka. Yang tidak kalah pentingnya adalah terbuka. Itu supaya kita lebih mudah menerima informasi, materi atau apapun yang disampaikan. Yang kedua, setelah mengikuti pendidikan agama Islam atau perkuliahan ini, ada beberapa yang ingin diharapkan dari kegiatan perkuliahan ini. Yang pertama, dari perkuliahan ini diharapkan terjadinya pengembangan potensi keimanan, akhlak mulia, ya, keimanan yang diimplementasikan oleh akhlak yang mulia. Kenapa? Karena saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya akhlak menjadi sorotan di berbagai pihak. Kenapa? Karena generasi saat ini akhlaknya ya boleh dikatakan kita sedang terpuruk mengenai itu akhlaknya, baik itu remaja, orang tua, itu sangat terpuruk. Yang kedua diharapkan dari perkuliahan mata kuliah ini nanti mahasiswa atau mahasiswa lah istilahnya mampu hidup secara islami, baik secara personal atau pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara. Yang ketiga, harapannya adalah membangun budaya spiritualitas sebagai cermin utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, mampu mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu. Artinya apa? Ya, profesi apapun, disiplin ilmu apapun, mudah-mudahan dapat terintegrasi dengan pengamalan keagamaan yang kita dapatkan.
Dalam sebuah penelitian bahwasanya manusia itu ada beberapa komponen. Ada yang kita sering sebut dengan IQ, intelligence question, atau kecerdasan intelijensi. Yang kedua emotional question, atau yang lebih kita kenal dengan EQ. Dan yang ketiga adalah spiritual question, atau yang lebih dikenal dengan kecerdasan kita terhadap Tuhan. Hasil, jika seseorang memiliki IQ yang baik, namun memiliki EQ atau emosional yang kurang baik, memiliki spiritualitas yang kurang baik, maka dia akan menjadi manusia yang buta hatinya. Artinya apa? Kecerdasan, kehebatan yang dia miliki akan dia pergunakan tanpa menghiraukan akibatnya kepada orang lain. Yang kedua, apabila seseorang memiliki IQ yang baik, memiliki emosional yang baik, namun tanpa dibarengi spiritual yang baik, maka ia akan menjadi seseorang yang diktator. Artinya ya sewenang-wenang. Sebagaimana ya kalau kita melihat di negara tetangga kita ada yang bersifat diktator, yaitu negara Korea Utara. Mungkin mereka secara intelijensi bagus, secara emosional bagus, tapi secara ketuhanan mereka tidak mengakui. Makanya mereka menganggap mereka lah yang lebih hebat. Ada pula orang yang IQ-nya kurang, emosionalnya kurang, ataupun spiritualnya baik, tapi maka dia akan menjadi seseorang yang hanya taat ibadah. Taat ibadah, atau boleh dikatakan dia akan menjadi petapa ahli, seorang petapa yang ya seperti itu. Nah, dari beberapa teori ini yang diharapkan adalah ya seseorang itu hendaknya memiliki intelijensi question yang baik, memiliki emosional yang baik, serta memiliki spiritual yang baik. Maka dia akan menjadi manusia paripurna. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kita pada posisi yang terakhir ini hendak menjadi manusia yang paripurna. Indonesia adalah negara yang sangat besar, ya, dari Sabang sampai Merauke, luasnya sangat luar biasa. Ya, namun hingga hari ini Indonesia masih utuh. Ya, kita lihat. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri juga. Artinya apa? Kita mau baik ya untuk kita lah, kita mau jahat ya buat kita lah. Artinya apa? Usaha atau cara yang kita lakukan tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau kita berbuat jahat, ya kejahatan itu untuk kita sendiri yang menuainya. Artinya kita yang menanam, kita yang menuai. Di sini saya ingin sampaikan bahwasanya motivasi kuliah Anda itu apa? Ada beberapa yang motivasi kuliahnya yang pertama mungkin mencari teman atau pacar. Ada yang mencari ilmu, ada yang mencari prestis atau status sosial, ingin dibilang sebagai mahasiswa, anak kuliahan, ya, atau rasa ingin dihormati oleh gelarnya nanti MKom, misalnya Eskom dan sebagainya. Ada juga yang berkuliah untuk jaminan masa depan, hari tua, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada yang melakukan kegiatan kuliah itu untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Orang yang berprinsip seperti ini, dia akan menggunakan intelektualnya, kemampuan intelektualnya, kesempatan yang diberikan itu untuk beribadah kepada Allah. Yang poin ke-6 ini yang kurang bagus. Itu daripada tidak ada kerjaan. Jadi ya daripada nganggur di rumah, mendingan kuliah lah. Siapa tahu dapat teman, siapa tahu dapat pacar, siapa tahu dapat ilmu, siapa mudah-mudahan meningkatkan status sosial. Syukur-syukur bisa menjamin masa depan dengan dari hasil kuliah bisa mendapat pekerjaan yang maksimal, pekerjaan yang baik, sehingga dapat beribadah dengan baik, ya, daripada itu.
tidak bisa kita pungkiri bahwasanya hari ini Indonesia adalah negara yang sedang carut marut. Kita sudah terlalu lama membiarkan praktik-praktik dalam berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara-cara tidak jujur. Orang sekarang ini tidak ragu-ragu lagi untuk merampas uang negara atau uang rakyat. Tidak memegang etika dan moral. Pembunuhan terjadi dengan begitu enaknya, pemerkosaan. Bahkan yang baru-baru ini terjadi adalah pesta seks yang sejenis yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Jakarta. Belum lagi kasus pembunuhan, mutilasi dan sebagainya, pelecehan seksual dan sebagainya, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak tabu atau ya yang sangat rutin ada di Indonesia. Sehingga dengan kata lain, kita sebagai bangsa, kita kehilangan nilai-nilai kejujuran atau integritas. Dalam bidang ekonomi, kita tertinggal jauh dari negara-negara lain. Karena apa? Karena kita memiliki kerendahan dalam etos kerja. Kita lebih banyak berpelasapah kalau kita orang Bangka ini mengatakan tidak kawan nyusah. Males, kawa aku dek. Kerja kerasnya kurang. Daya juangnya lemah. Daya saingnya minim sekali. Semangat mandiri apalagi. Kreativitas waduh. Semangat inovasi juga tidak ada. Sebagai bangsa kita krisis identitas. Karakter kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai semangat gotong royong sepertinya pudar. Hampir jarang sekali kita temukan gotong royong. Yang sekarang ini lebih muncul adalah apa? Individualisme. Saling bekerja sama demi kemajuan bangsa meluntur. Yang ada sekarang ini adalah saling bekerja untuk memperkaya diri sendiri. Nah, berkenaan dengan itu, mari kita berharap kita sebagai penerus bangsa, kita memiliki untuk mengembalikan karakter bangsa Indonesia ke watak luhurnya, yaitu gotong royong. Nah, ini kondisi Indonesia ya, dengan perekonomian yang lemah, kemiskinan di mana-mana, anak jalanan di mana-mana. Kenapa kemiskinan rendah meningkat? Karena pendidikan yang lemah. Seperti itu. Karena pendidikan yang lemah sehingga ekonominya lemah. Diharapkan seperti itu. Belum lagi pengaruh sosial, lingkungan terkadang yang mempengaruhi semangat anak-anak kita. Berikutnya, yang seperti tawuran. Ini juga masih sering terjadi. Tawuran antar remaja, tawuran antar mahasiswa, tawuran antar geng-geng. Kemarin di Jakarta juga sempat terjadi pertempuran atau semacam perselisihan antara geng besar. Keluarga apa kemarin namanya itu ada seperti itu. Nah, jadi belum lagi perisek, aduh, salah. Jangankan di kota besar, di kota kecil seperti kita Pangkal Pinang aja sekarang ini sudah tidak malu-malu lagi anak muda kita. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, maka tinggal menunggu harinya kehancuran bangsa kita. Kenapa? Karena pemudanya tidak memiliki nilai-nilai yang baik. Apa? Karena pergaulan bebasnya juga disebabkan oleh pengaruh orang tua, lingkungan. Orang tuanya kurang peduli kepada anak-anaknya terkadang. Anak-anaknya nggak pulang, dia nggak peduli. Anak-anaknya di mana nggak peduli. Laki perempuan bersatu kadang-kadang nggak peduli. Gitu. Nah, narkoba ini apalagi. Narkoba ini, dari kelas atas sampai kelas teri ini ada kena semua narkoba. Narkoba. Dari penegak hukum sampai rakyat biasa udah diracuni oleh narkoba. Pornografi apalagi itu, Tapi sekarang alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk memblokir situs-situs yang berbau pornografi, situs-situs yang berbau kekerasan, supaya generasi kita tidak terlibat lagi dalam hal-hal seperti itu. Jadi masalah bangsa kita yang kita akan coba bersama-sama kita perbaiki
dimulai dari diri kita sendiri, ya enggak. Itu yang pertama, adalah kita tingkatkan wibawa kita. Dari kita nanti terus, ya, sehingga meningkatkan wibawa negara. Lemahnya sendi perekonomian bangsa, ekonomi kita remah, kooperasi kita tidak berjalan dengan baik. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Toleransi kita sangat jelek sekali. Orang mudah terprovokasi. Falsafah Indonesia yang toleransi itu sekarang ini sudah mulai pudar. Kenapa? Karena banyak elemen, banyak asat, banyak kebangsaan, banyak bahasa, banyak kebudayaan, banyak adat istiadat, sehingga mudah untuk dibuat seperti itu, dibuat untuk diadu domba bahasa kitanya itu. Nah, jadi nilai-nilai revolusi mental yang harus kita perbaiki adalah kita memperbaiki nilai mental kita. Yang pertama, nilai integritas kita, kejujuran, ya, dapat dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab. Yang kedua, etos kerja kita, ya, harus kita tingkatkan, kerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dan yang berikutnya adalah gotong royong. Mari kita kembalikan gotong royong kita, bekerja sama. Bekerja sama di sini, bekerja sama dalam hal kebaikan, ya, tidak bekerja sama dalam hal keburukan. Karena agama kita melarang kita untuk melakukan kerjasama dalam hal keburukan. Tapi tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Solidaritas yang tinggi, ya, nilai kepedulian yang tinggi. Jangan senang lihat orang susah, ya, malah susah lihat orang senang. Nah, itu terjadi, ya. Ya, kalau bisa kita balikan, susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Komunikasi yang baik, berorientasi pada kemaslahatan atau kebaikan bersama, ya, supaya apa? Ya, kita sama-sama bisa hidup berdampingan. Nah, itu 3 isu strategi bangsa. Yang pertama, kita krisis integritas, kejujuran, ya, krisis kejujuran, pandemik, korupsi kita sangat pandemik, ya, karena kita ini susah, ekonomi krisis, korupsi krisis di kita, belum lagi ditambah corona yang mengakibatkan hancur seperti ini. Nah, artinya kejujuran dan integritas menjadi barang mahal dalam kehidupan para penyelenggara negara. Kenapa? Karena politik di negara kita yang mahal. Ya, itu, ya, mudah-mudahan ke depannya nanti akan terjadi perubahan. Hilangnya kepercayaan kita kepada penyelenggara negara. Aturan dibuat untuk ditaati, perilaku tidak amanah pada berbagai lapis kepemimpinan. Yang kedua, lemahnya etos kerja, daya saing, dan kreativitas. Indonesia makin tertinggal dari negara lain akibat orientasi materialisme namun berbudaya instan. Orientasi kita memang material, namun kebudayaan kita adalah yang cepat, instan, untuk meraih tujuan-tujuan hidup. Tidak mau bersusah payah, tidak mau bekerja keras, yang penting dapat cepat. Itu. Ketergantungan atas impor makin tinggi pada berbagai produk barang dan jasa. Padahal sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah. Ada sampai ada lagunya, ada lempar tongkat muncul ubi, apa itu lagunya itu, ya. Akibatnya etos kerja, produktivitas, kreativitas, dan daya saing lebih rendah. Nah, krisis identitas yang melunturkan kepribadian gotong royong. Individu yang baik terbatas di ruang privat, namun tidak termanifestasi dalam praktek kewarganegaraan dan semangat kebangsaan. Padahal Republik didirikan dengan semangat gotong royong, kewarganegaraan sebagai modal sosial bangsa. Nah, siapa penggerak revolusi mental? Ya, kita semua. Pemerintah, pengusaha, budayawan, tokoh agama, akademisi, ya, kita. Seluruhnya warga Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah mahasiswa pelopor perubahan. Jadilah pribadi pelopor perubahan. Jadilah dosen pelopor perubahan. Ya, seperti itu. Nilai-nilai integritas, kejujuran, kesabaran, kepedulian, keadilan, keberanian, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan. Pertanyaan, apakah nilai-nilai ini ada pada diri kita? Ya, semoga aja ini ada. Nah, itu banyak. Itu, ya. Etos kerja menurut Gregory 2003 sejarah membuktikan negara yang dewasa ini
menjadi negara maju dan terus berpacu dengan teknologi informasi tinggi, pada dasarnya dimulai dengan suatu etos kerja yang sangat kuat untuk berhasil. Itu ya, gotong royong dan sebagainya. Ini. Nah, tujuan revolusi mental adalah mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar yang mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, membangkitkan kesadaran dan membangun